Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1, Ururi Pagi Hari, yang kedua Nida Iftihana Jamila, yang ketiga Nurul Hidayah, yang keempat Elsya Arum Puspitarini, yang kelima Wulan Mareta Nugraheni akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai negara hukum dan HAM. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan kami bahas yaitu tentang rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya. Definisi pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah jenis-jenis pelanggaran HAM. 1. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Dan yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejahatan genosida, dan yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan dan menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Adapun kejahatan kemanusiaan yakni serangan meluas dan sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas tertentu. Penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara. Perbedaan antara dua kejahatan dari genosida dan kemanusiaan tadi yaitu kalau kejahatan genosida tertuju kepada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis, ataupun agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan ditujukan pada individu atau perorangan, warga negara, dan penduduk sipil. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Peristiwa pengepungan asrama di Papua. Di Surabaya, personil Brigade Mobil melancarkan 23 tembakan gas air mata ke asrama mahasiswa Papua. Sekitar 43 mahasiswa Papua di asrama itu ditangkap paksa dan dibawa ke markas kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Pada Jumat 16 Agustus, sekelompok personil TNI menggedor gerbang asrama yang dilanjutkan dengan aksi pengepungan. Awal mula pengepungan tersebut disebabkan oleh perusakan bendera pusaka yang terletak di depan asrama. Alasannya, mereka melihat ada bendera merah putih yang dipasang pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Pihak aparat pun menduga perusakan bendera pusaka dilakukan oleh oknum mahasiswa di asrama. Secara bertahap, Satpol PP dan Ormas berdatangan, mengepung asrama itu selama 24 jam. Bermacam makian bernada rasisme diteriakan sambil sesekali melempari batu ke arah asrama Papua. Adapun warga yang ikut andil dalam aksi yang dilakukan oleh aparat tersebut sehingga memicu adanya keributan yang semakin memanas. Kejadian ini menyebabkan sebanyak 43 mahasiswa terjebak di asrama. Mereka bertahan dan mengamankan diri di dalam asrama tanpa makan dan minum semalaman. Sayangnya, pengepungan yang dilakukan oleh aparat tersebut dianggap salah, karena aparat tidak melakukan investigasi perusakan bendera pusaka. Selain itu,
Aparat juga membiarkan ormas reaksioner yang turut melakukan pengepungan. Parahnya lagi, aparat justru ikut menyerang asrama yang disertai tembakan gas air mata. Akibat dari peristiwa tersebut, sedikitnya ada 5 mahasiswa asal Papua terluka. Tercatat 43 mahasiswa Papua di asrama itu ditangkap paksa dan dibawa ke markas kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan mahasiswa-mahasiswa tersebut mengaku tidak mengetahui perihal perusakan bendera merah putih yang ditemukan di depan asrama mereka. Oleh sebab itu, Kapolrestabes Surabaya menyatakan untuk memulangkan 3 mahasiswa tersebut kembali ke asrama sementara waktu karena tidak kasus penghinaan terhadap lambang negara. Dampak dari peristiwa tersebut berbuntut pada aksi demonstrasi yang dilakukan di Manokwari, Papua. Mereka tidak terima karena warga mereka mendapatkan perlakuan rasisme yang sedemikian rupa. Apa yang dilakukan oleh aparat pada kasus di atas tentunya dianggap malam, karena aparat tersebut dinilai menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan yang semena-mena pada mahasiswa asal Papua. Sehingga dengan demikian, pengepungan yang dilakukan mahasiswa dianggap melanggar hak asasi manusia yang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, pada UU Pasal 16 disampaikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan rasa benci berdasarkan diskriminasi ras dan etnis terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 500 juta. Penyelesaian dalam kasus ini agar hal serupa tidak terjadi kembali, sebaiknya ketika terjadi suatu permasalahan seperti kasus di atas, diharapkan baik dari pihak aparat, warga, dan mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan bermusyawarah supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk kedepannya, diharapkan kepada para aparat agar melakukan investigasi mendalam terlebih dahulu dalam menangani suatu kasus. Adapun warga yang ikut memprovokasi kasus ini melalui media sosial atau melontarkan ujaran kebencian akan dijerat dengan 6 pasal dalam 3 peraturan perundangan masing-masing, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.